Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet again in English in Time. Today we are going to learn about discussion text. Okay, discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different viewpoints. Nah, jadi discussion text ini teks yang berisi tentang sebuah masalah, dan masalah ini didiskusikan pada dua pandangan, yaitu pandangan yang pro ataupun kontra. Next, the purpose of discussion text. Tujuannya itu untuk menunjukkan dua poin yang berbeda ya. Dua poin di sini maksudnya pandangan yang pro dan juga yang kontra terhadap sebuah masalah atau sebuah isu. Selanjutnya, generic structure of discussion text. Ini mudah banget untuk kalian ingat karena kerangka karangannya itu yang pertama ada isu. Isu di sini adalah masalah yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua ada argumen pro ya, atau pendapat-pendapat yang setuju terhadap isu tersebut. Dan selanjutnya ada argumen kontra, atau bisa disebut sebagai pendapat-pendapat yang menentang isu yang telah kita tulis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah pandangan si penulis terkait isu yang disajikan. Selanjutnya, language feature dari discussion text. The first is introducing category. The second is using thinking verb. Yang ketiga using contrastive conjunction. Di sini menggunakan konjungsi ya, seperti however, on the other hand, but, another side. Kemudian using modalities, must, should, could, may. And then using adverbial of manner. Dan terakhir adalah menggunakan simple present tense. Sama ya seperti deskriptif kemarin, menggunakan simple present tense juga, dan discussion pun menggunakan simple present. Dan ini merupakan contoh dari discussion text. Yang akan kita bahas di sini adalah advantages and disadvantage of cell phone for children. Ya, di sini jelas banget ya. Yang pertama itu nomor 1 merupakan isunya. Di sini isunya bisa kita garis bawahi. Consider the advantage and disadvantage of cell phones for children. Selanjutnya kita langsung masuk kepada paragraf yang kedua. Paragraf 2 itu membahas tadi tentang argumen pro ya, ataupun pendapat-pendapat tentang isu tadi, tapi dari pandangan yang pro ataupun setuju. Nah, di sini yang digarisbawahi, cellphone itu bisa loh untuk memberikan efek yang positif bagi anak-anak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah paragraf ataupun argumen yang memang kontra dengan isu ya. Di situ bisa dijelaskan bahwa cellphone itu memberikan efek yang negatif untuk anak-anak. Kemudian di paragraf terakhir merupakan kesimpulan. Nah, disinilah pendapat penulis itu tertuang ya. Diawali dengan so, choosing the appropriate cell phone for your sons or daughters can influence all benefits associated with a cell phone for children. Jadi di sini pendapat si penulis itu, jika ingin memilih cell phone untuk anak-anak, yaitu ya kita sesuaikan begitu ya, sesuai dengan kebutuhan si anak ini begitu. Karena dengan menggunakan cellphone yang tepat itu pastinya akan memberikan keuntungan yang maksimal juga ya untuk si anak. Nah, kurang lebih pendapat si penulis seperti itu.
Nah, itulah tadi contoh dari discussion text yang udah kita bahas. Contohnya, paragrafnya terdiri dari yang pertama adalah isu, kemudian yang kedua adalah argumen pro-nya, yang ketiga argumen kontra, dan yang terakhir adalah kesimpulan. This is a simple thing ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan sebuah latihan. Latihannya sangat mudah ya. Kalian cukup mengisikan di tanda yang sudah Miss merahi itu. Di kotak tersebut kalian tuliskan paragraf 1 itu apa, paragraf 2 apa, paragraf 3, dan selanjutnya sampai dengan paragraf terakhir. Nah, untuk latihannya kalian bisa kunjungi link yang nanti Miss lampirkan di deskripsi. Well, students, I think enough my short explanation about discussion facts. Thank you very much for your attention and see you next.